Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita dalam acara Farah Zoom Host That Woman. Wah, siang ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Siapa dia? Nanti kita akan cari tahu. Nah, bersama saya Rini Irina dari farah.id. Siang hari ini kita akan mengupas tuntas peran seorang wanita muda yang mengisi hari-harinya dengan berbagi kepada ribuan orang, terutama anak-anak dengan bibir sumbing. Lewat perannya di organisasi Nirlaba Smile Pride, ia mencoba melukis senyum, ya, senyum untuk anak-anak Indonesia. Untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di farah.id untuk bergabung di Zoom ini, saya persilahkan nanti yang mau bertanya silakan menuliskan nama dan domisili di kolom chat. Nanti pada gilirannya saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain nih, untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Nanti kita akan bicara dengan orang-orang jauh ya, dari Jakarta, dari Palu ya. Kita akan mengetahui bagaimana pengalaman-pengalaman mereka yang menginspirasi yang mungkin bisa menjadi motivasi kita bersama. Oke, bersama saya telah ada seseorang perempuan cantik, muda, dan sangat menginspirasi. Sebelumnya saya mau beritahu dulu bahwa bibir sumbing ya masih menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Banyaknya anak-anak yang menderita bibir sumbing menggerakkan hati beliau, perempuan muda ini, untuk mengabdikan dirinya, membantu mereka yang membutuhkan lewat organisasi bernama Smile Pride. Bantuan operasi bibir sumbing yang diberikan secara gratis. Gratis ya. Wow, ini tidak hanya bertujuan mengubah kelainan tahu, tetapi juga akan mengubah masa depan anak-anak. Dan beliau percaya senyum anak-anak itu dapat menciptakan Indonesia menjadi lebih baik. Kita kunjungi, kita sapa Ibu atau Mbak ya, saya panggil Mbak aja ya karena masih muda sekali. Mbak Desi Larasati, Country Managing Smile Train. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Erin, halo semuanya peserta yang sudah join sama-sama kita. Tapi aku sangat tersanjung karena saya selalu dipanggil perempuan muda. Iya betul. Mungkin karena saya sangat menikmati karya dengan pekerjaan saya ini, dengan usia 50 tahun akan selalu terlihat muda kali. Itu kayak bonus banget ya, bonus dari semua yang itu yang diimpikan oleh semua perempuan ya Mbak Desi ya. Masih dibilang perempuan muda walau usia sudah setengah abad gitu ya. Oke, nah Mbak Desi nih sebelum kita melaju lebih jauh lagi mengenai bagaimana isu Indonesia dan apakah itu Smile Train, saya mau tanya dulu nih. Apa yang mendasari Mbak Desi untuk terjun ke dalam bidang, katakanlah ini bidang sosial ya, bisa disebut bidang sosial. Apa yang mendasari itu? Apakah memang sengaja sejak muda ya senang dengan bersosialisasi atau diceburin orang nih? Ya, mungkin Mbak Erin ini adalah salah satu mimpi saya yang terwujud gitu ya. Tiba-tiba saja background saya adalah manajemen, kemudian saya ditawarkan untuk bekerja di sebuah organisasi amal yang sebelumnya saya tidak tahu gitu ya, apa sih ini gitu ya, karena pengelolaannya semua juga seperti perusahaan seperti itu ya. Saya memulai karir saya di Smile Train sebagai staf administrasi, sebagai administrasi pada tahun 2007. Kemudian semakin kondisinya pada saat itu membuat saya personally untuk berusaha mencari tahu sendiri, karena passionnya memang sebelumnya saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah profit company, di mana kita terkadang melakukan program CSR. Nah, terakhir itu saya punya pengalaman yang sangat dekat dengan kasus pasien bibir sumbing. Gitu. Jadi sebelum saya tahu tentang Smile Train, ya, entah bagaimana 2 atau 3 tahun kemudian saya resign dan kok saya bisa ketemu, ditawarkan untuk join di sebuah organisasi internasional yang saya tidak tahu sebetulnya kalau ini adalah fokus pada bibir sumbing. Jadi saya dapat feel-nya ya? Gitu, kebetulan dan is a blessing ya kalau buat saya gitu, karena kok seperti itu, karena waktu pasien yang saya masih bekerja di corporate di perusahaan profit tersebut gitu ya, saya benar-benar in touch sama salah satu pasien. Jadi pasien ini kita bantu dari salah satu penampungan sampah.
Oh. di wilayah Jakarta di Bekasi waktu itu. Hmm. Dia tinggal di daerah penampungan itu dan orang tuanya juga posisinya pada saat itu kondisinya sudah tidak ada dan diasuh oleh neneknya yang sudah tua gitu ya, yang sudah sepuh ya. Sehingga saya agak punya sedikit ikatan emosional terhadap anak ini. Jadi tidak hanya kita teman-teman kantor untuk membantu. Jadi kemudian saya melanjutkan dengan follow up hingga anak ini yang tadinya nggak sekolah jadi sekolah. Jadi saya tahu prosesnya gitu. Jadi itu semacam memancing saya untuk gimana sih kalau kita bisa berbuat sesuatu even dari small thing ya, dari hal-hal kecil gitu. Dan saya juga sama teman-teman kemudian tertarik itu dan kemudian kok ini satu kayak keberuntungan saya bisa join atau diajak untuk bergabung di international organization ini. Wow. Jadi ini sebuah bisa dikatakan kebetulan yang indah ya. Betul, kebetulan Sangat yang indah. Dan memang kita tidak pernah tahu ya, Tuhan memberikan kebutuhan-kebutuhan itu dengan caranya ya yang ajaib ya. Ya, Oke. betul. Nah, Mbak Desi, satu kebetulan ini ya, akhirnya menjadikan Mbak Desi fokus di bidang ini. Nah, saya pengen tahu ketika Mbak Desi mulai masuk ke organisasi ini, sebenarnya ini tuh apa ya? Apakah bentuk seperti yayasan atau apa, bisa dijelaskan Mbak Desi? Ya, Smaltren adalah sebuah organisasi nirlaba atau non-profit organization ya, dan fokus kepada penanganan pada celah bibir dan langit-langit gitu. Dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan saat ini sudah ada 85 negara. Smaltren sendiri berdiri sejak tahun 1999. Kalau untuk di Indonesia, itu programnya dimulai sejak tahun 2002. Jadi pada saat saya join itu di tahun 2007 sebagai staff admin, kita kan memang staffnya di seluruh dunia itu nggak banyak ya Mbak. Jadi kita ada nggak lebih dari 60 staff gitu, dan 60%-nya itu berkantor pusat di New York gitu. Selebihnya di berbagai negara kayak kami sendiri di Indonesia, kita ada 4 staff saya sendiri, kemudian ada 3 lagi rekan saya. Kita bagi untuk menangani beberapa region, yaitu Central Indonesia, kemudian East Indonesia dan West juga. Jadi kita nggak banyak gitu, hanya 4. Di setiap negara rata-rata sebanyak itu, sejumlah itu. Jadi yang kita fokuskan adalah untuk semaksimal mungkin untuk pembiayaan, memberikan bantuan kepada masyarakat ya, anak-anak yang membutuhkan bantuan operasi ini gitu. Nah, dengan 4 orang tadi ini kami memanage sekitar 79 rumah sakit dan yayasan yang berkontribusi membantu mewujudkan 8 sampai 9 ribu operasi per tahun hanya di Indonesia. Gitu. Wow. Jadi lumayan banyak ya? Banyak, iya banyak. Artinya ini kesempatan yang sangat bagus untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan ya, karena dengan total jumlah segitu itu berarti akan banyak sekali operasi yang berjalan ya. Betul. Tapi sejauh ini gimana dengan kans yang begitu banyak disiapkan? Apakah memang selalu terpenuhi atau memang Mbak Desi harus mencari? Seiring berjalannya waktu ya, tentu saja sejak kita involve langsung di tahun 2007 itu, mulainya nggak langsung 8.000 gitu setiap tahun, tapi mulai dari yang 100 operasi setahun, kemudian jadi 600, 1.000, sampai 4 kali lipat gitu ya, karena untuk mewujudkannya itu tentu saja gitu dengan komitmen, dedikasi dari para mitra-mitra kita, yaitu rumah sakit, kemudian yayasan-yayasan gitu, dan yang paling penting adalah para dokter ya yang membantu untuk konsisten atau berkomitmen untuk memberikan bantuan penanganan operasi bibir di masing-masing. Nah, ini kan berarti Mbak Desi berinteraksi dengan dokternya ya, Betul. Jadi tahu banyak soal
operasi bibir sumbing dan Ya. bagaimananya. Nah, dari apa yang selama ini Mbak Desi berinteraksi dengan para dokter itu, apakah Mbak Desi bisa menjelaskan bibir sumbing itu keturunan atau disebabkan oleh faktor apa? Ya, kasus bibir sumbing itu sebenarnya masuk dikategorikan multifaktor ya. Jadi sampai saat ini belum ada hasil bukti yang menentukan gitu bahwa penyebabnya adalah salah satunya, penyebabnya pasti karena ini gitu ya. Kenapa kami bilang multifaktor? Karena pada beberapa hal kita bisa lihat itu ada kasus ada anak dengan derita bibir sumbing, ternyata ayahnya juga, atau dalam keluarganya ada beberapa orang juga, jadi bisa masuk faktor keturunan. Nah, kemudian yang bisa dilihat adalah memang salah satunya adalah faktor kekurangan gizi ya pada saat ibu hamil, dan ini terjadinya pada trimester pertama gitu, pada saat pembentukan janin. Nah, secara spesifik medis tentunya dokter yang bisa lebih menjelaskan. Saya sebagai awam, tapi tentu saja karena ini berdasarkan apa yang saya lihat langsung, yang saya alami langsung di lapangan ketika berinteraksi, dan saya melihat dalam satu keluarga ada beberapa yang menderita bibir sumbing. Kemudian ada salah satu provinsi atau daerah desa gitu ya, di mana cukup banyak sampai sekarang terus gitu ya, ada terus bayi lahir dalam kondisi sumbing. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kekurangan vitamin, kekurangan zinc ya pada saat pembentukan janin, karena memang ibu yang dalam kondisi hamil tentu saja juga membutuhkan support agar pertumbuhan janinnya bisa berkembang dengan baik dan sehat. Artinya sudah bisa dideteksi ya kondisi janin itu apakah nanti lahir dengan bibir sumbing atau tidak? Iya, dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, di beberapa rumah sakit itu yang sudah cukup dengan fasilitasnya bisa memberitahu atau melihat, menyampaikan kepada si ibu bahwa nanti bayinya akan terlahir dengan kondisi bibir atau bibir. Cuman kan yang sekarang ini dengan Indonesia kan tidak semua fasilitas rumah sakit atau ibu-ibu hamil bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Nah, ini bantuan ini gratis, benar-benar gratis ya Mbak ya, sampai selesai. Artinya kan itu kan operasi bibir sumbing itu kan melalui beberapa tahap kan, nggak langsung jadi selesai, nggak, pasti ada beberapa tahap yang harus dilalui. Betul, program Smeltren itu totally gratis ya. Jadi ketika kita tahu atau ada keluarga pasien gitu ya yang menghubungi Smeltren, baik melalui langsung ke Smeltren atau ke pekerja sosial kami, mereka itu akan dibantu, dipantau untuk follow up gitu ya. Nah, yang menjadi kendala itu kalau misalnya si pasien yang menghubungi kami pada saat itu belum ada mitra rumah sakit kami di daerah tersebut. Gitu. Kalau sudah ada, tentunya sangat mudah. Jadi tinggal kita pantau, nanti pekerja sosial kami akan menyampaikan usia berapa dia minimal bisa dioperasi, dengan berat badan berapa minimal, kemudian juga bisa dipantau apa sih yang harus saya lakukan dengan anak saya yang terlahir dengan kondisi seperti itu. Pekerja-pekerja sosial kami juga sangat aktif gitu menyampaikan informasi itu. Bahkan ketika misalnya si pasien ini sudah akhirnya mendapatkan tindakan bantuan operasi pertama, pekerja sosial kami, relawan-relawan kami juga terus memantau begitu supaya mengingatkan bahwa anak bapak ibu bisa mendapatkan bantuan operasi kedua, tahapan kedua, gitu. Sehingga semaksimal mungkin kita memberikan bantuan anak itu bisa mendekati sempurna atau normal seperti anak-anak lainnya. Wow, ya. Oke, ada lagi? Iya, sebisa mungkin kita jangan sampai menunda untuk membantu mereka ya. Kalau kami sudah tahu, udah dengar, dan apalagi kalau itu lokasinya ada mitra kami yang rumah sakit gitu, yang secara reguler melakukan operasi gitu, bisa langsung kita arahkan untuk bisa dapat dibantu penanganan operasi. Nah, ini bicara soal pekerja sosial nih. Ibu Desi, Mbak Desi sebenarnya punya berapa pekerja sosial? Pekerja sosial kami sebenarnya banyak ya, kalau dikategorikan banyak.
karena Ada di beberapa daerah ya? mereka ini para relawan-relawan yang dedikasinya luar biasa gitu. Namun saat ini yang membantu kami secara reguler dan dedikasi gitu ya itu ada 15. Yang reguler 15. Reguler 15 dan umumnya mereka ada di beberapa daerah atau provinsi yang kami belum ada mitra Smaltren di sana, sehingga biasanya kegiatan itu kita akumulasi dulu pasiennya, kita kumpulkan, jadi orang mungkin taunya program kayak seperti bakti sosial gitu. Begitu. Nah, dari 15 orang yang reguler ini, ya, itu tugas mereka apa aja selain yang tadi pada disebutkan mereka juga mensosialisasikan ini, apakah mereka mencari ya, artinya mereka mendata ke pelosok-pelosok atau bagaimana? Nah, kalau tugasnya tuh kayaknya bisa kita tanyakan langsung ya. Kebetulan keadaannya ada pekerja sosial kita nih yang dari Aceh. Nah, ada yang unik juga, unik dan istimewa pastinya ya. Jadi salah satu pekerja sosial kami ini namanya Rahmat Maulidar, saya biasa panggil Rahmat gitu ya. Udah famous banget ini di Aceh ya. Mas Rahmat, halo Aceh, apa kabar Aceh? Dan ini adalah saksi salah satu tidak hanya sebagai pekerja sosial, tapi dia juga adalah penerima bantuan operasi dari Smaltren. Jadi sebagai pasien Smaltren dulunya. Kemudian nanti ada Mbak Cepi. Mbak Cepi ini perempuan tangguh. Nah, ini perempuan tangguh nih. Salam kenal Mbak Cepi. Ya, dari Sulawesi, dari Palu sekarang, tapi mengawasi atau membantu kita sampai ke pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Itu luar biasa loh, perempuan saya naik motor masuk hutan gitu kan. Jadi benar-benar tangguh. Nah, nanti kita dengerin Mbak bagaimana mereka, apa sih yang mereka kerjain gitu loh buat Smaltren pasien-pasien gitu Mbak. Nanti ke Mas Rahmat ke Mbak Cepi sebentar, saya mau satu lagi nih pertanyaan buat Mbak Desi. Mbak Desi tadi seperti Mbak Desi bilang, ini relawan ini membantu Mbak Desi menjangkau sampai ke lokasi ya kan, menjangkau. Artinya itu tidak dibatasi oleh apakah usia ataukah misalnya dia dari mana gitu nggak ya? Pokoknya untuk semuanya ya, untuk semua anak gitu ya. Ya, selama ya tentu saja memang ada minimal usia dan berat badan ya, dan setelah itu juga harus melakukan tahap screening. Nah, tahap screening itu dilakukan di rumah sakit. Artinya screening itu pasiennya harus sehat, tidak ada penyakit penyerta, gitu ya. Sehat ya. Betul. Jadi sampai kemudian para tim medis di rumah sakit menyatakan oke, ini pasiennya lolos, bisa menerima bantuan operasi gitu. Jadi maksud saya apakah mereka tidak misalnya hanya yang penerima BPJS misalnya nih? Enggak. Enggak ya, semuanya. Nah ini kebetulan tadi Mbak Erin mention tentang program BPJS karena memang kalau Smaltren kita tidak dikaitkan dalam program tersebut gitu ya. Kita pure benar-benar untuk membantu masyarakat yang memang secara administrasi atau mereka memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti program bantuan lainnya atau tidak masuk dalam kapasitas dia bisa menerima bantuan itu gitu. Tapi ketika orang-orang itu atau mereka datang ke Smaltren dan meminta bantuan, kami punya kewajiban untuk membantu mereka gitu. Selama masuk memang dalam ranahnya apa sih yang dilakukan Smaltren ini gitu. Jadi tidak saja hanya operasi ya, mudah-mudahan semuanya lancar dalam waktu dekat ini. Kita akan betul-betul secara besar-besaran melakukan bantuan operasi pasca operasi gitu, penanganan karena ada lagi penanganan ada lagi semacam speech therapy, kemudian ortodonti karena itu berkelanjutan Mbak gitu. Jadi berapa lama itu? Ya, itu dilihat dari kondisi pasien ya. Karena memang kami kan akan berkolaborasi dengan tenaga profesional gitu yang dalam hal ini beliau-beliau yang akan lebih tahu gitu sejauh mana kebutuhan si pasien ini untuk dapat ditindaklanjuti. Oke, wah luar biasa sekali. Saya pikir memang walaupun untuk semua kalangan, tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu seperti misalnya harus punya KK, harus punya BPJS, harus dan sebagainya. Ternyata ini sangat mudah sekali ya. Yang jelas anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, usia, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan medis begitu ya Mbak Desi. Betul. Saya mau menyapa dari Aceh dulu nih, Mas Rahmat. Halo, apa kabar Mas Rahmat?
Bisa di-unmute suaranya? Halo, selamat siang Ibu Halo. semuanya. Bu Ya, Erin, Ibu Desi. wah, dari Salam Aceh ini. dari Aceh. Aceh hujan atau cerah? Uh, Curah, Bu. Cerah. Wah, cerah. Di sini sedang badai, hujan hujan besar di sini. Iya. Oke, Mas Rahmat bergabung tahun berapa? Sebelumnya saya, Bu, salah satu mantan pasien. Hmm? Kalau orang menikah mantan pacar. Saya dibantu dioperasi pada tahun 2008. Oh, 2008 di Pada saat operasinya. operasi selanjutnya Hmm? 2008, 2009 sampai 2011, karena saya dulu parah Bu, ibaratnya Oh, seperti mobil hancur di depan itu. oh jadi Ya, maaf, sampai untuk 5 penyintas kali ini saya ada operasi itu. tahap-tahapannya ya? Ada misalnya Iya tingkatan Bu, keparahan begitu ya? Oh, iya iya iya. bibir, celah langit, hidung, perbaikan Hmm. bibir, gitu bukan? Hmm. Jadi 2011 setelah saya operasi, saya diajak gabung oleh Dr. Muhammad Jalani. Saya Hmm. bantu-bantu beliau di Aceh, di Sakit Balai Hati pada saat itu. Hmm. Nah saya tanpa disuruh pun saya juga ingin mengabdi Ini mengabdi untuk sebagai rasa terima menolong kasih ya. Ya, ya. ya, menolong ke anak-anak yang seperti saya Wah. dulu. Alhamdulillah terus apa saya bantu berkeliling 2015 akhir saya diajak gabung di Smartren oleh Bu Desi dan Hmm. waktu itu juga Pak Adi Suranto ngajak saya untuk gabung di SW Social Worker dan saya alhamdulillah waktu itu ini kesempatan saya untuk membantu anak-anak Aceh melalui program Wah, luar Smartren biasa. Indonesia. Hmm. Saya Bu berkeliling, memang hobi untuk berkeliling. Saya hibahkan waktu dan tenaga saya untuk anak-anak Aceh agar lebih tersenyum melalui program ini. Wah, Karena keren, keren. menderita bibir sumbing itu tidak tidak nyaman Bu. Hmm. Begitu dari rumah mereka bibir sumbing ini kalau sudah dewasa itu menjadi ejekan bagi orang lain, bagi teman-temannya. Hmm. Kalau Hmm. saya dulu Bu memang agak keras. Jadi kepala anak orang itu memang udah saya lempar batu. Begitu. Jadi orang tua Daripada saya daripada minder ya Mas ya, daripada minder mendingan kita ya lawan gitu ya. sasarannya orang tua saya sama orang tua dia berkelahi Bu gara-gara saya. Iya, betul. Jadi alhamdulillah nggak lagi berkelahi, udah tersenyum Bu. Karena Udah kunci tersenyum sukses itu sekarang. adalah percaya diri. Oke, Kalau percaya tanpa diri. percaya diri tidak akan sukses Bu. Apalagi dengan tampilan wajah. Tampilan Hmm. wajah untuk ngomong aja kita agak berani. Apalagi untuk mendekati. Nah, Begitu, Bu. ya, betul, betul. Nah, Mas Rahmat ketika Mas Rahmat melakukan operasi itu saat itu ya ada perasaan takut, perasaan bagaimana gitu? Ada, masih ingat nggak? Takut ya takut, Bu. Tapi demi Hmm. masa depan kita, ya Hmm. harus berani lah, Bu. Hmm. Mumpung ada program gratis ini. Hmm. Hmm. Ya, Itu kalau bayar mungkin saya, Bu, nggak ada duit kalau bayar. Ini betul, mumpung ada betul. operasi gratis, waktu itu bersama keren, saya gunakan, Bu. Waktu itu habis tsunami, ini cerita tsunami dikit, Bu. Ya, ya. Pelabuh tsunami itu nggak bisa Hmm. dibayangkan dulu, Bu. Jalan hancur, berantakan. Hmm. Jadi perjuangannya luar biasa, Bu. Naik Hmm. itu hingga 7 kali, Bu. Karena jalan putus, jembatan putus, Bu. 7 kali untuk mendapatkan operasi ini pada saat itu. Tsunami Oh, 2004, berarti saya operasi awal 2008 pada 2008. saat itu. Hmm. Alhamdulillah 7 kali. Bayangin Bu, dalam cuaca hujan lebat itu naik kereta Bu, kereta Suprapik itu, Supra X sama orang tua saya. Tujuan ke Banda Aceh, arah pulang lagi. Itulah lumpurnya masuk dalam ban apa tuh. Jadi begitu tuh apa terbalik-balik Bu. Waduh, perjuangannya berat sekali ya. Tapi nih, ketika operasi Jangan. berjalan, nah, ketika operasi berhasil nih Mas Rahmat ya, apakah Mas Rahmat memerlukan waktu untuk belajar, maaf, berbicara, atau memang sudah dengan sendirinya Ya. langsung bisa lancar? Memang Bu, sebelum operasi silah langit pada saya Hmm? itu, saya Hmm? memang apa yang saya bilang dengan kawan saya, itu jelas suara saya Bu.
Contoh seperti sebuah air itu air Bu, jadi nggak keluar airnya. Jadi setelah operasi saya terapi, bicara, belajar, berbanyak bicara, baca Quran, baca Al-Quran, berbanyak bicara dengan orang banyak, terus apa namanya, salah satunya bernyanyi Bu, Oh, bernyanyi. bernyanyi. Oh, Ya, jadi hati pun senang ya, bernyanyi sambil dengan berlatih suara hati pun besar. senang. Iya, suara besar. Jadi kalau saya pulang kemana-mana, saya selalu bilang ini Bu, di sini senang, di sana senang, di Ya, mana-mana hati betul. senang. Hati jadi senang, gembira. Wah, itu positif sekali, Mas Rahmat. Vokal, Jadi beberapa bulan tuh suara itu, terapinya? iya Bu. Berapa bulan terapinya? Berapa lama? Sampai 2-3 tahun Bu. Sampai 2-3 tahun. Oh, terus menerus dan tidak bosan-bosan ya, terus Nah, berlatih. Sambil terjun nah. untuk Tapi pada saat selesai operasi selah langit, kita kan udah dewasa Bu. Lidah kita kan awalnya kan di atas itu kan terbuka. Pada saat sudah dioperasi, lidah kita tuh terasa pendek Bu. Jadi ibaratnya agak apa susah untuk ininya. Gitu Bu. Tapi perlahan-lahan akhirnya bisa alhamdulillah ya. kami menyesuaikan. Wah. Nah, tapi memang kadang-kadang kan ada orang yang di tengah-tengah terapi, udah males gitu kan, males berlatih gitu ya. Kalau Mas Rahmat enggak ya, terus berjuang ya, sampai akhirnya bisa Terus berjalan Bu, dengan karena lancar. pengen bagus seperti orang lain Bu. Wah, Orang lain betul sempurna, banget ya. kenapa kita nggak bisa? Iya, iya. Insya Nah, Allah bisa Bu. Mas Rahmat apa nih yang Mas Rahmat lakukan di Aceh nih saat ini? Untuk anak-anak Sumbing itu apa aja kegiatannya? Ini baru pulang berkeliling Bu, 10 hari kemarin. Anak istri saya tinggal sementara. Demi Oke. untuk anak-anak Oh, sudah yang punya anak dan istri. Oh, iya, iya, iya. Keliling alhamdulillah Bu 10 udah. hari ke mana aja nih? Ke Aceh Tengah, Gaya Luwu, Kota Cane, Aceh Timur, bahkan kemarin naik sampan, itu menuju ke desa itu 4 jam Bu. 4 jam. Wow. Sendirian atau dengan Jam. relawan lain? Sendiri Bu. Sendiri. Bu. Oke. Mas Ya. Rahmat mengunjungi desa-desa itu untuk mencari tahu apakah ada anak-anak bibir sumbing seperti itu atau untuk Iya. mensosialisasikan Mas. Halo? Ya, ini dia profilnya Mas Rahmat. Teman-teman semua mungkin supaya lebih kenal Mas Rahmat dengan anak-anak yang dikunjungi, dengan anak-anak penderita bibir sumbing. Sementara ini ada Mbak Cepi ya, di situ Mbak Cepi juga dengan anak-anak penderita bibir sumbing. Tuh, kegiatannya banyak sekali ya. Wah, senang sekali melihat kegiatan-kegiatan mereka. Wah, keren, keren, keren. Nah, Mas Rahmat, ini Mas Rahmat ketemu ini di mana nih Mas Rahmat nih foto-foto ini nih? Sedang di mana nih saat ini nih? Itu pada saat saya kunjungan, saya bawa fotonya Bu. Foto itu saya simpan, saya kasih ke orang tuanya, biar orang tua, oh ini anak saya sebelumnya. Saya sampai gak ingat lagi Pak Rahmat, anak saya seperti ini. Oh, Ini begitu. terserah Ibu ada atau tidak, ini saya serahkan ke Ibu. Jadi Oh, terharu iya, orang iya. tuanya sudah mendapatkan bantuan gratis bersama Smile Keren. Gitu Bu. Oh, jadi nanti biar orang tuanya tahu, artinya ada perjalanannya ya, bahwa ini ketika belum operasi, ini sudah operasi, begitu ya? Ya. Simpan Kalau dokumentasinya. kami Bu sebagai pekerja sosial, kalau dokumen lengkap Bu. Lengkap, Lengkap. ya. Oh, Ya, begitu. dokumen sebelum operasi, terus sudah operasi kami simpan. Jadi Mas pada Rahmat, saat pasien ada mau untuk operasi, kami minta foto sebelumnya, kami melihat kondisinya. Jadi menjadi fair juga Bu. Ya, Mas Rahmat, apakah Mas Rahmat juga yang sekaligus mengingatkan, misalnya gini, ini operasi tahap pertama untuk misalnya ada anak namanya Ani. Nah, Ani ini tahap pertama operasi. Ini tahap kedua, apakah Mas Rahmat ikut terlibat untuk mengingatkan atau mengorganisir seperti itu? Ya, sejak dia usia lahir, sejak dia mau mendapatkan informasi dari kita, dia dari tahap pertama untuk tahap kedua, tahap ketiga selalu kita pantau Bu. Bahkan kita udah misalkan ini hari ini minggu ini operasi bibir sumbing. Nanti 3 bulan ke depan usia 6 bulan dia nanti operasi hidung. Berarti bulan September kita jadwalkan kembali. Jadi orang tuanya
tanggalnya. Satu Jadi, minggu sebelum operasi, satu minggu sebelum tiba tanggal operasi, orang tua menghubungi Rahmat. Pak Rahmat, jadi bulan 9 ini. Jadi, nah itu. oh gitu. Jadi Jadi sudah sebagai kita arah. Oke, wah luar biasa sekali. Terus apa aja nih pengalaman ini ada di beberapa daerah nih? Selain mensosialisasikan operasi bibir sumber ini, apa saja yang Mas Rahmat lakukan? Saya lihat kegiatannya banyak tuh di foto-foto. Kalau kami di lapangan tugasnya Bu, pertama kami bagaimana masyarakat Aceh itu nama Smartren sudah di dalam kepala Bu. Oke. Jadi Ya. supaya membantu orang-orang yang lain mendapatkan informasi begitu ya. Betul Bu, begitu bayi lahir di bidan atau tetangganya, begitu ingat oh ada operasi bibir sembing bersama Smartren. Jadi gitu. Jadi bagaimana cara kita tuh masyarakat tuh bahwa nama Smartren itu ingat dalam kepalanya. Jadi nggak susah-susah cari. Jadi kita kalau ke lapangan dengan cara membawa brosur, membawa kalau akhir tahun kita bawa kalender. Karena tinggal kalender itu di rumah Bu, di warung. Oh, ditaruh, dipajang di warung. Oh iya. Ya, spanduk di lampu merah. Karena ribuan mata orang melihat spanduk kita Bu, ada operasi bibir sembing gratis. Waduh, keren sekali. Nah, Mas Rahmat dengan Mbak Desi interaksinya setiap berapa kali atau apakah ada waktu-waktu tertentu untuk nge-zoom bareng di saat pandemi ini atau bagaimana nih? Cara interaksi Mas Rahmat dengan Mbak Desi? Saya beruntung kali mendapat Ibu Desi Bu, karena orang yang paling baik Bu. Iya, betul. Tanpa membatasi si A, si B, itu nggak ada Bu beliau. Apalagi kami pekerja sosial. Beliau selalu mengingatkan kami, membimbing kami, dan kami selalu bertanya pada beliau Ibu Desi, Bu ini bagaimana juga ke Pak Erwin selaku JDRM kami di area Sumatera. Jadi kami tetap berkomunikasi Bu, baik mau kunjung ke lapangan, mau memikir dengan bakti sosial untuk mengadakan operasi bibir sembing daerah, selalu kita koordinasi Bu. Saya sangat senang dan berbahagia kali bisa bergabung di Smartren Indonesia Bu, karena semuanya kawan-kawan yang tergabung ini orang-orang yang paling baik Bu, orang-orang yang paling tulus dan ikhlas dalam membantunya. Wow. Gitu, Bu. Oke, Mas Rahmat nanti kita akan ngobrol lagi. Sekarang saya mau ketemu Mbak Cepi dulu ya Mas Rahmat ya. Halo Mbak Cepi. Dari Palu ya, Palu. Saya dari Palu. Mbak Cepi? Bisa di-unmute? Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari pekerja sosialnya Smartren ya, anak buahnya Mbak Desi yang begitu menginspirasi ya di Aceh sana dengan lokasi-lokasi yang jauh didatangi hanya untuk mensosialisasikan bahwa kita punya sebuah organisasi untuk membantu anak-anak dengan penderita bibir sumbing. Sekarang di Palu pun ada namanya Mbak Cepi ya, Mbak Cepi. Mbak Cepi, halo Mbak Cepi. Mungkin terkendala sinyal ya, karena jauh di Palu ya. Mbak Erin, aku mau tambahkan sedikit sambil kita nunggu Mbak. Oke, ya silakan. Jadi, ya tentunya dengan dedikasi bantuan luar biasa dari para social worker atau pekerja sosial kita, contoh seperti lakukan Bang Rahmat, ya, mengingat kondisi keberadaan pasien itu kan kadang-kadang kita tidak bisa jangkau dengan teknologi atau menggunakan telepon gitu, masih ada susah sinyal, kemudian mereka ya tentu saja selain susah sinyal mereka memang tidak punya telepon gitu ya, karena untuk kehidupan sehari-hari pun mereka harus berjuang artinya betul. Nah, itu bagaimana caranya untuk peran-peran pekerja sosial inilah yang luar biasa gitu ya. Tadi termasuk Rahmat sampai keliling-keliling kemana ya, tetap saya selalu mengingatkan untuk di prokes ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi mendatangi, bertemu langsung, karena mereka tuh kadang-kadang harus mendengar langsung. Iya. Menyaksikan langsung gitu, bahwa dan makanya kadang-kadang kami juga secara sukarela untuk menyediakan waktu menemani, menjemput mereka, menemani sampai ke rumah sakit, menempuh perjalanan yang sekian
jam gitu ya, itu butuh benar-benar effort, dedikasi yang tidak semua orang bisa punya gitu, kesabaran yang luar biasa, karena yang kita dapatkan adalah senyum tulus mereka gitu. Nah itu yang cannot count with money ya. Jadi apapun itu tentunya kebagian yang nggak akan bisa kita lupa gitu. Ketika kayak Rahmat bilang, ibunya sampai mungkin lupa kalau dulu anaknya pernah sumbing gitu ya, atau si pasiennya sendiri ya, karena kalau ditangani pada usia yang tepat, terus kemudian ya waktu bayi gitu belum banyak bersosialisasi dengan teman-teman gitu kan. Yang hebatnya juga contoh hebat dari Rahmat sendiri, walaupun dia mendapatkan operasinya sudah cukup usia yang terlambat, tapi atas kemauannya sendiri. Nah ini satu lagi, kita sudah berusaha membantu, memberikan baik, tapi kalau keluarga atau pihak-pihak terdekatnya juga tidak termotivasi untuk semangat gitu ya, mungkin terlambat mendapatkan bantuan operasi sehingga agak terlambat untuk bisa bicara yang jelas. Tapi seperti Rahmat, dia punya kemampuan melatih dirinya sendiri, dia baca koran keras-keras gitu ya, karena itu untuk melatih bagaimana lidahnya itu bisa terbiasa gitu ya, terbiasa di langit-langitnya gitu. Karena kalau sudah agak terlambat tidak biasa mencapai langit-langit ya gitu. Jadi dia berasa berbicaranya benar, tapi yang terdengar di luar itu nggak jelas gitu. Seperti nah ini bagaimana nih? Bagaimana perannya Mbak Desi ini, kan pasti ada kasus-kasus seperti itu ya, anaknya mau, bukan anaknya mau karena masih bayi ya, artinya dari Smart Train-nya sudah menyiapkan, tapi ada pihak-pihak, entah orang tua atau ibunya orang tua atau sepupunya atau pamannya yang jangan nanti malah begini-begini. Itu bagaimana meluruskan info-info yang sudah? Ini juga nih, ini sangat luar biasa juga nih dari keterlibatan pekerja sosial dan para dokter-dokter kita yang berada di daerah atau provinsi tertentu gitu. Saya punya beberapa mitra dokter yang sangat berdedikasi juga, selain membantu operasi, bersedia mendatangi ke rumah pasien, memberikan pemahaman bahwa harus seperti ini gitu, dijelaskan lebih detail dan yang lebih meyakinkan. Misalnya seperti Rahmat, ini saya loh saksinya, saya menerima bantuan Smart Train, kami keluarga saya nggak dipungut biaya, inilah hasilnya. Kan ada mungkin karena dia takut, kok masih bayi udah dioperasi, terus apa benar nih gratis, tapi saya sudah jauh-jauh datang, sampai di sana saya disuruh bayar gitu kan. Nah saksi-saksi inilah yang mengalami sendiri ya, seperti kayak Rahmat, Mbak Cepi gitu kan, sampai mereka bilang ya kalau dipungut biaya saya taruhannya gitu loh. Jadi seperti hal gitulah yang mereka kadang harus terlibat sampai sejauh itu, meninggalkan keluarga, terus kemudian naik kendaraan yang mungkin saya pribadi aja nggak sanggup ya gitu ya, harus di tengah-tengah hutan tiba-tiba istirahat gitu kan. Nah seperti itu ya, yang memang balik lagi suatu perjuangan yang tidak mudah kalau bukan dari hati. Nah, kebanyakan mereka tuh ragu-ragunya ya, itu karena faktor apa sih ragu-ragu, selain karena takut dikenakan biaya atau takut tadi nggak selamat gitu, apalagi itu kebanyakan alasannya? Ya ini kadang-kadang bisa dikaitkan dengan religius ya, misalnya ini kan sudah pemberian Tuhan gitu, pemberian Tuhan gitu, kenapa mesti diubah-ubah gitu, kita harus menerima. Nah disinilah peran penting dari para mitra kami, para dokter juga yang memberi edukasi bahwa saya pun tidak, kalau memang semua dianugerahkan begitu, saya jadi dokter tidak mungkin langsung jadi dokter gitu, saya harus belajar dulu gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau ada orang sakit, masa saya harus diamkan gitu ya, atau ya itulah saya harus menolong mereka gitu untuk memperbaiki kekurangannya gitu supaya menjadi lebih baik, bukan tidak merubah sesuatu yang sudah diberikan Tuhan. Kita tahu ada yang bisa diperbaiki lebih bagus, kenapa nggak kita lakukan? Oke, ini namanya Mbak Cepi sudah online nih. Mbak Cepi, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore di sana ya. Gimana di sana? Lagi sibuk apa? Dan bisa ceritakan sedikit Mbak Cepi kegiatannya atau mulai bergabung dengan Smart Train itu kapan? Iya, ini lagi persiapan untuk Baksos besok, 46 orang yang akan siap operasi untuk besok.
2 hari rencananya. Di Lagi nunggu pasien juga. Hari ini pasien berdatangan ke Palu. Jadi kota Palunya, di kota Palunya. Palu. Karena lagi ulang tahun Polri kan. Oh, iya, iya. Jadi pelaksanaannya di Rumah Sakit Bayangkara. Gitu. Itu peserta dari mana aja yang sudah berkumpul? Peserta dari beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Halo? Halo. Oh iya, iya. Nah, Mbak Cepi nih, mereka masyarakat yang siap untuk operasi ini dari mana aja tadi? Ada yang dari Parigi Mautong, dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dari Toli-Toli, Tujuh-Nauna, dan di Sulawesi Tengah sendiri ada 12 kabupaten dan 1 kota. Jadi wilayahnya sangat luas untuk dijangkau. Ya, nah ini Mbak Desi yang menghubungi mereka atau mereka yang sudah kenal dengan Smile Train yang akhirnya mendatangi Mbak Desi untuk dikoordinasikan dalam acara Baksos besok? Ya, saya sebagai social worker Smile Train di wilayah Sulawesi Tengah beberapa hari ini mengunjungi pasien di beberapa kabupaten. Jadi ada juga beberapa pasien yang mengetahui berita operasi ini dari media sosial. Tapi masyarakat kita ini kan tidak semuanya memakai media sosial, apalagi beberapa daerah terpencil itu tidak punya jaringan, handphone pun tidak punya. Jadi kitalah yang mendatangi mereka dan menjelaskan sekaligus mengedukasi masyarakatnya apa itu sebenarnya bibir sumbing, gimana pentingnya supaya bisa operasi. Nah ini bagaimana ceritanya Mbak Cepi bisa bergabung di sini? Awal mulanya? Saya 2016 awalnya baru relawan, jadi relawan. Saya sendiri punya komunitas gitu kan, komunitas mengajar anak-anak di daerah terpencil. Waktu itu ketemu anak-anak yang bibir sumbing. Dia minder, tidak mau bergabung. Terus ketemu juga anak-anak yang berhenti sekolah karena tiap hari dibully. Oh iya, karena kondisinya ya. Nah, dari situ kita akses, bilang di mana ya bisa tidak operasi gratis untuk mereka ini, karena pengetahuan kita di sini di Sulawesi Tengah operasi itu harus ke Makassar dan biayanya pasti besar. Kita googling lah, cari ada tidak operasi gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Dapatlah Smile Train, ternyata di Palu sendiri punya tim. Oh, akhirnya. Sudah, akhirnya hubungi mereka. Saya serahkan bahwa kita punya pasien sekian, banyak nih. Banyak pasien ini. Bisa tidak ini dioperasi? Oh iya bisa, bilang bisa. Itu langsung buat baksos. Kita buat kali. Jadi Mbak Desi itu, jadi Mbak Cepi itu memang pekerja sosial sebelum bergabung dengan Smile Train ya, artinya sudah terbiasa untuk berkumpul dengan masyarakat, untuk mengayomi masyarakat kecil begitu ya. Kemudian tertarik ketika ada anak-anak dengan bibir sumbing dan ketemulah jodohnya di Smile Train begitu ya. Ada peristiwa yang paling unik atau yang tidak bisa terlupakan atau yang menyentuh yang Mbak Cepi temui di lapangan ketika menghubungi mereka? Jadi di sini ada satu daerah kemarin saya kan yang bibir sumbing mereka itu dioperasi 4 orang, 2 orang ponakan dan 2 orang pamannya. Tinggalnya itu sangat terpencil. Saya harus menyeberang 3 sungai. Wah, di mana itu? Di mana? Di daerah Donggala, Kabupaten Donggala, Toaya, daerah Toaya. Jadi nyebrang 3 sungai, terus waktu itu kebetulan airnya deras sekali. Harus melewati jembatan, itu pun jembatannya itu pipa air. Pipa air. Jadi ngesut-ngesut gitu. Jadi di sungai ketiga malah nggak ada jembatan. Ya harusnya berenang. Enggak, harus nyebrang. Jadi kita harus kekuatan kaki lah. Harus terus
bergerak. Kalau tidak bergerak ya kita harus pastinya hanyut. Luar biasa, ya ampun. Sampai harus ke pedalaman seperti itu ya untuk menjangkau mereka, luar biasa. Ini satu apa ya? Satu sikap patriotik ya yang harus kita acungkan jempol buat Mbak Cepi. Terus Mbak Cepi bagaimana meyakinkan orang-orang tua si anak bahwa anaknya boleh dilakukan operasi? Kan Iya. kata Mbak Desi pernah tadi cerita bahwa sulit untuk meyakinkan orang-orang tua di pedalaman ya, bahwa anaknya akan dioperasi. Nah, Mbak Cepi sendiri pernah menemukan kesulitan itu, dan bagaimana cara Mbak Cepi untuk meyakinkan orang tua? Ya, pastinya orang sini sudah di kepala mereka itu berpikir bahwa oh ini mungkin sudah dikasih Tuhan, yang diberikan Tuhan ke kita. Oh, udah pasrah ya. Ya, mana bisa dirubah. Saya harus menjelaskan mereka bahwa tahapannya seperti ini. Itu bisa, dan saya kasih lihat contoh, berikan contoh. Ini sebelum operasi. Jadi bawa foto gitu kan. Ini operasi dan ini sesudah operasi. Operasinya tidak lama, hanya sekian menit, dan itu kan biasa orang kampung lah, itu operasi berdarah itu. Udah skeptis aja mereka ya, udah wah takut gitu ya. Itu dijahit nantinya tidak kan. Terus makanya bagaimana, berapa lama penyembuhannya, ya harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan. Ini, jadi dia bilang, oh ya boleh, tapi bagaimana biayanya? Semuanya gratis, biaya apapun. Oh, jadi bilang, syaratnya apa? Kartu keluarga ada? Kita tidak punya kartu keluarga di sini. Apa kartu apa tidak ada. KTP tidak ada juga, Ibu. Tidak ada juga. Nah, ya, nanti kita bantu ke kantor desa. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, berarti terhitung dari tadi tahun 2016 bergabung ya. Artinya sudah lewat dari 5 tahun ya, sudah hampir 5 tahun ya. Selama 5 tahun ini, apa nih yang bisa Mbak Cepi katakan tentang pekerjaan Mbak Cepi dan tentang apa yang bisa diungkapkan supaya kami semua wah gitu. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa buat saya. Ketemu banyak orang, punya banyak keluarga. Ini saya punya banyak keluarga, jadi kalau saya kemana-mana ke kabupaten-kabupaten, ke daerah terpencil, saya punya banyak keluarga. Jadi kalau saya mau lewat di satu daerah, pasti saya akan mampir, karena mereka selalu bilang, mampirlah ke rumah kita adalah keluarganya Ibu juga. Oke, nah Mbak Desi ada pertanyaan nih dari kolom chat nih, Mbak Desi, buat Mbak Desi ya. Peran Dinkes dalam hal ini bagaimana, Mbak? Dengan ada kan artinya tertangani nih ya, terus Dinkesnya gimana nih? Ya, untuk di beberapa lokasi juga kami bekerja sama dengan Dinkes, karena ketika kita melakukan kegiatan bakti sosial, tentunya juga kita harus artinya kulonwon atau menyampaikan kepada Dinkes bahwa kita akan melakukan dan menggunakan rumah sakit, RSUD misalnya, karena itu kan semua ada korelasinya dengan dinas kesehatan, dan bahkan beberapa juga membantu dengan memfasilitasi, tentu saja mereka kalau atau menyampaikan kepada staf-stafnya supaya menyampaikan akan ada kegiatan bakti sosial bersama Smaltren, kemudian juga memfasilitasi kayak kendaraan ya, transportasi gitu. Kita dalam kegiatan beberapa di lokasi, di lapangan gitu, di beberapa provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, tentunya juga pihak Dinkes ikut terlibat gitu, membantu untuk berkontribusi dalam kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sosial ini. Wah, jadi artinya kita Smalta tidak melupakan peran Dinkes juga ya, karena bagaimana juga pasti harus berkolaborasi ya. Betul. Mbak Desi, ini tadi ceritanya luar biasa sekali dan benar-benar menggugah hati saya terutama nih ya. Ternyata ada banyak orang yang mau menggunakan waktunya untuk sesama, dan itu benar-benar total ya, nggak setengah-setengah. Nah,
selanjutnya nih, impian Mbak Desi apa? Kalau ini sudah menjadi satu memang kesukaan Mbak Desi sejak lama ya, sejak muda dulu ya. Artinya separuh cita-cita Mbak Desi sudah tercapai. Nah, apa impian Mbak Desi selanjutnya? Ya, saya agak merinding juga ya ditanya impian saya karena impian saya sampai sejauh ini semua apa yang saya impikan dulu itu pelan-pelan sudah terwujud di depan saya gitu. Jadi saya tentunya yang saya ingin lagi lihat di dalam perjalanan mulai dari 2007 sepanjang saya berkecimpung atau dapat tugas bagian dari Smile Train. Impian saya adalah melihat anak-anak yang mendapatkan bantuan operasi bibir sumber itu bisa juga menjadi kemudian hari ikut berkontribusi gitu untuk membantu saudara-saudara mereka yang lain. Jadi selain mereka sebagai penerima, mungkin yang mereka bisa menjadi si pemberi senyuman dan bisa mempunyai pendidikan, karir, dan tentunya bisa involve gitu ya, terlibat membahagiakan teman-teman mereka yang punya kondisi yang sama seperti mereka dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua. Itu sih impian saya. Ya. Nah, Mbak Desi sendiri apa sih, bagaimana sih supaya kita bisa memotivasi orang? Ya, memotivasi orang, kalau memotivasi tentunya saya termasuk, kalau mungkin adik-adik pekerja sosial tidak menyampaikan bahwa saya termasuk kategori orang yang kalau ngomong apa adanya dan mungkin kadang-kadang menyakitkan ya. Menyakitkan ketika kita biasanya melakukan monthly meeting atau Zoom call rutin paling tidak sebulan sekali gitu. Saya akan terus terang untuk menyampaikan ketidaksetujuan saya atau kritik saya langsung gitu di hadapan teman-teman yang lain. Karena saya ingin mereka menjadi kuat bahwa tidak mudah untuk melakukan kebaikan dan itu saya lakukan dan itu pernah saya alami. Kadang-kadang masyarakat ini ada baiknya, jangan-jangan ada maunya nih gitu. Jadi membentuk kayak dulu kan benar gratis, jangan-jangan cuma gratis cuma di depan aja. Nah, merubah itu sampai sekarang kita masih butuh proses gitu. Inilah dan ini bukan pekerjaan mudah ya. Betul, dan ini tidak segampang saya dulu awal-awal ditolak Mbak, ditolak banget gitu dan dibilang nanti jangan-jangan kita udah operasi semua tapi nggak bisa bayar gitu kan. Atau kemudian ditanya lagi, emang apa sih Smile Train itu? Saya juga ketika meminta izin bahwa saya mendapat informasi bahwa di lokasi Bapak saya sampaikan lah misalnya di satu daerah gitu ya, saya coba untuk membuat surat menyampaikan bahwa ada pasien ini yang cukup banyak dan kita rencana mengadakan operasi bibir sumbing, mohon izin untuk dapat. Itu ada jawaban bilang nggak ada, di daerah saya tidak ada pasien bibir sumbing. Jadi hal-hal seperti itulah gitu loh. Dan makanya saya selalu tekankan bahwa kita tidak ada kaitannya dengan politik, suku, agama, apapun. Niat kita cuma satu. Ketika kita membantu, lakukanlah itu amanat gitu. Seperti yang diamanatkan oleh para donatur kita gitu. Mereka tidak memandang suku, agama, atau apalagi kaitannya dengan politik gitu. Berbuat baik karena mereka punya maksud gitu untuk tampil di bidang politik. Itu yang saya selalu camkan kepada para relawan dan pekerja sosial gitu, bahwa lakukanlah ini seperti kamu mempunyai tugas bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kamu yang membutuhkan pertolongan atau sebagai orang tua dari anak yang mempunyai penderita bibir sumbing. Kalau kamu memposisikan seperti itu, kamu akan berusaha sekeras mungkin bagaimana supaya anak saya bisa seperti anak normal. Seperti itu. Mbak Desi sendiri pernah nggak merasa down ketika melakukan ini, pekerjaan ini? Apalagi sebelum memiliki pekerja sosial ya, artinya sebelum memiliki pekerja sosial kan Mbak Desi kan sendirian, katakanlah hanya beberapa orang. Itu pasti mengalami up and down gitu ya? Tentu ada up and down tuh. Justru down-nya saya adalah ketika tahun berganti, kok kayaknya begini-gini aja ya jalannya. Saya pengen membuat suatu inovasi yang baru gitu. Gitu. Artinya gimana nih supaya orang tahu gitu, support kita apa gitu. Jadi itu justru down-nya itu kalau saya merasa ada yang misalnya cukup membuat saya sedih, itu sebenarnya saya jadikan jadi penyemangat saya gitu, bahwa oke, tunggu ya, nanti nih bulan depan nih aku pasti ini terus. Jadi saya
saya ada orang yang cukup misalnya ada satu sikap dan perkataan yang kurang berkenan saya, justru itu menjadi challenge saya, tantangan saya. Oke, tunggu bulan depan saya akan datang secara baik-baik, bahkan saya akan mencoba untuk menjadikan lebih dekat kepada orang ini gitu loh, supaya biar dia lebih tahu, karena ibaratnya kalau kamu nggak kenal kamu nggak sayang gitu. Jadi orang tuh kayak ketagihan gitu kan, gitu. Bener loh. Setelah sebagai contoh misalnya, Pak, tolong dong tuh Bu, ada nggak? Saya lihat di situ ada satu pasien, Ibu boleh nggak bantu saya? Saya minta tolong datang. Mungkin kalau yang lain dia nggak berkenan, kalau seorang tokoh masyarakat yang datang mungkin dia akan suka gitu. Agi yang tadinya mungkin ternyata memang lakukan untuk anak ini kok, untuk masyarakat mereka gitu. Jadi itu sebagai challenge. Kalau dibilang tantangannya memang lebih banyak kepada kadang-kadang penentu di satu daerah itu yang menjadi challenge saya sih Mbak. Gitu. Karena orang kan belum tentu ngapain kamu kesini mau tahu gitu kan. Penerimaannya berbeda-beda ya. Nanti kalau ada apa-apa gimana sama warga saya gitu kan. Oke, Mbak Desi sangat menginspirasi. Saya senang sekali Mbak Desi berkesempatan hadir, juga Mas Rahmat, juga Mbak Cepi, luar biasa kalian bertiga, sungguh-sungguh membuka mata kita bahwa banyak orang-orang baik di dunia ini. Oke, terima kasih untuk segala ceritanya, terima kasih untuk waktunya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Reni Rina mohon diri, terima kasih untuk teman-teman peserta Zoom yang sudah menyaksikan acara ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih ya.